Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai konsep operasional asuransi jiwa syariah. Nah, di sini kita akan membahas cara pilih dan indikatornya sendiri. Nah, kelompok kami itu beranggotakan yaitu next saya sendiri, kemudian ada Cici Trimulyani, kemudian ada Audrey Fitrialfiah, kemudian ada Aida Fitriah, Stevi Noviani, Fitriani, Ilham Febrian, Amando Rizky Lubis, dan Binta Sulutsi Mukoyaroh. Nah, untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan kami. Silakan. Baiklah, yang pertama operasional asuransi jiwa syariah, di mana prinsip asuransi syariah adalah seperti yang kita ketahui ini ta'awun atau tolong-menolong. Nah, untuk menghindari adanya unsur gharar, maisir, dan riba, maka dalam asuransi jiwa syariah menggunakan dua akad, yaitu akad tabaru atau biasa juga disebut akad takafuli dan akad mudharabah atau bagi hasil. Next. Nah, perusahaan asuransi jiwa syariah membuat dua rekening untuk menampung dan mengembangkan dana kontribusi peserta. Satu rekening untuk menampung dana hibah dan satu rekening lagi untuk menampung dana peserta sebagai dana investasi. Jika ada peserta yang mengalami resiko sakit, kecelakaan, atau meninggal, maka perusahaan asuransi jiwa syariah akan membayarkan santunan kepada ahli waris yang diambil dari rekening tabaru. Menurut Syafai Antonio, masalah gharar dalam asuransi jiwa syariah dapat dieliminir karena akad yang dipakai adalah akad takafuli atau akad tolong-menolong dan saling menjamin. Dalam konsep asuransi syariah, semua peserta asuransi menjadi penolong dan penjamin satu sama lainnya. Jika peserta A meninggal, peserta B, C, hingga Z turut membantunya. Demikian juga sebaliknya. Baiklah, untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, kemudian materi selanjutnya adalah sumber biaya operasional asuransi jiwa syariah. Nah, jadi sumber-sumber biayanya ini terdapat dari 4 faktor ya. Yang pertama, bagi hasil surplus underwriting, yaitu yang dimana ini tuh dibagi secara proporsional antara si peserta dengan pengelola dengan nisbah yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, sedangkan untuk produk non saving atau yang bukan tabungan dalam asuransi jiwa, surplusnya ini dapat diperoleh dari kumpulan dana peserta yang diinvestasikan. Lalu nantinya akan dikurangi biaya-biaya atau beban asuransi seperti reasuransi dan klaim. Kemudian bagi hasil investasi. Nah, yang diperoleh secara proporsional berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan, baik dari hasil investasi dana rekening tabungan maupun dari rekening tabaru. Kemudian yang ketiga ada dana pemegang saham. Nah, dana pemegang saham ini maksudnya dana yang disiapkan oleh pemegang saham sebagai modal setor bagi perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah loading atau kontribusi biaya. Adapun jumlah kontribusi yang diambil berpulang kepada kebijakan perusahaan masing-masing dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan aspek market. Kemudian ada dua mekanisme dalam asuransi jiwa syariah, yaitu yang pertama sistem pada produk saving atau tabungan, dan yang kedua ada sistem pada produk non saving yang tidak ada unsur tabungannya. Nah, kita akan membahas mekanisme yang pertama, yaitu sistem pada produk saving atau tabungan. Nah, jadi kan seperti yang sudah Mbak Aida jelaskan di slide sebelumnya, ini kan terbagi dua, ada yang tabungan dan non tabungan. Jadi kalau yang rekening tabungan ini itu dana milik peserta yang nantinya akan dibayarkan bila perjanjiannya sudah berakhir. Misalnya peserta mengundurkan diri atau peserta meninggal dunia. Nah, selanjutnya kumpulan dana tabungan ini nantinya akan diinvestasikan klaim dan primary asuransi. Dan nantinya akan dibagi menurut prinsip mudharabah. Presentasi pembagian mudharabah dibuat dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara si pengelola dana dengan peserta. Misalnya 70-30 atau 60-40 dan seterusnya. Kemudian kita akan membahas mekanisme yang kedua, yaitu sistem pada produk non-saving atau tidak ada unsur tabungannya. Nah, setiap premi yang dibayarkan oleh peserta ini nantinya akan dimasukkan ke dalam rekening terbaru perusahaan. Nah, rekening terbaru perusahaan ini maksudnya kumpulan dana peserta yang
diniatkan oleh peserta sebagai iuran dan kebajikan. Tujuannya itu untuk saling tolong-menolong. Dibayarkan, nantinya dana ini akan dikembalikan bisa bila peserta meninggal dan perjanjian telah berakhir, kalau ada surplus dana. Nah, kumpulan dari dana peserta ini atau dana tabaruk ini sama akan diinvestasikan juga sesuai dengan syariat Islam. Nanti keuntungan dari hasil investasinya setelah dikurangi dengan beban asuransi yang di dalamnya terdapat klaim dan premi asuransi setelah dikeluarkan zakatnya nanti akan dibagi antara peserta dan perusahaan atau pengelola dana menurut kesepakatan dalam suatu perbandingan atau porsi bagi hasil nisbah tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan dan peserta. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah bagaimana cara kita membeli produk asuransi jiwa syariah. Yang di sini pilihannya ada dua, yaitu offline maupun online. Untuk offline sendiri, itu kita bisa datang ke kantor unit atau melakukan telepon ke call center. Selanjutnya juga ada online melalui aplikasi atau website perusahaan asuransi yang kita tuju. Kita nantinya cukup menyediakan dokumen yang diperlukan seperti kartu identitas dan dokumen pendukung lainnya. Di sebelah sini ada syarat dan ketentuan dari PRU Personal Accident. Ini untuk contoh saja bahwa usia masuk yang tertanggung atau peserta yang bisa mendaftarkan asuransi mulai dari umur 1 hari sampai 65 tahun dengan masa perlindungan usia tertanggung atau peserta dari umur 55 tahun sampai 70 tahun. Next. Cara klaim asuransi jiwa syariah. Asuransi jiwa syariah bisa dicairkan apabila tertanggung, meninggal dunia, atau mengalami cacat tetap total, atau memang ingin menutup polis. Berikut beberapa berkas yang harus dipersiapkan. Yang pertama adalah polis asuransi resmi, foto KTP ahli waris yang sah, fotokopi semua hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi bila meninggal karena sakit. Yang keempat adalah surat keterangan kematian dari rumah sakit atau dokter yang menjelaskan penyebab kematian tertanggung. Ada surat keterangan kepolisian BAP apabila kematian tertanggung disebabkan karena kecelakaan lalu lintas. Yang terakhir adalah surat keterangan kematian dari pemerintah setempat bisa diurus di catatan sipil secara gratis dengan membawa KTP tertanggung. Selanjutnya akan dilanjutkan. Selanjutnya ada langkah-langkah klaim. Nah, yang pertama itu ada ahli waris menginformasikan bahwa pemegang polis atau tertanggung sudah meninggal dunia, tidak lebih dari 7 hari. Lalu, ahli waris menyiapkan dokumen dan persyaratan klaim asuransi jiwa syariah. Selanjutnya, perusahaan asuransi akan mengirimkan formulir klaim asuransi jiwa syariah dan ahli waris harus melengkapinya. Selanjutnya, isi formulir dengan lengkap dan segera dikembalikan kepada perusahaan asuransi jiwa syariah beserta dengan syarat-syarat dokumen yang diminta. Lalu, perusahaan asuransi akan memverifikasi berkas untuk dianalisis penyebab kematian, kesesuaian dengan perjanjian, dan bukti-bukti lain yang bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, bila dokumen memenuhi semua persyaratan klaim tanpa ada rekayasa dan tidak melanggar ketentuan hukum, perusahaan asuransi akan menghitung kewajiban yang harus diberikan kepada penerima manfaat, yaitu ahli waris sah tertanggung. Lalu perusahaan asuransi akan mencairkan uang pertanggungan sesuai dengan perjanjian di dalam polis asuransi setelah perhitungan dan proses administrasi selesai. Dan perusahaan asuransi akan memberikan penjelasan tentang skema pembayaran uang, pertanggungan, dan nomor rekening ahli waris. Selanjutnya, proses verifikasi bisa memakan waktu yang cukup lama untuk menghindari kesalahan yang tidak diharapkan. Next. Nah,
ada penyebab asuransi jiwa syariah tidak dapat diklaim. Di antaranya ada batas waktu berlakunya polis telah berakhir. Seperti yang tadi telah disebutkan kan 7 hari. Lalu ada pelanggaran terhadap hukum. Yang ketiga ada belum melunasi pembayaran premi atau kontribusi asuransi. Ada juga belum melengkapi persyaratan yang diperlukan dan juga sudah melewati ketentuan batas waktu pengajuan klaim. Dan yang terakhir, klaim yang diajukan tidak termasuk dalam tanggungan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini ada indikator tentang asuransi jiwa syariah. Nah, di sini yang tertera di laporan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan untuk indikator asuransi syariah periode Januari sampai April 2015. Nah, di sini kita fokusnya adalah asuransi jiwa syariah. Nah, untuk asetnya, asuransi jiwa syariah yang data terakhir yaitu 15 April 2015 yaitu dalam jumlah miliar 19,35. Kemudian untuk investasi di asuransi jiwa syariah itu sejumlah 17,352 dalam jumlah miliar. Kemudian untuk kontribusi brutonya asuransi jiwa syariah itu berjumlah 2,869 sekian. Kemudian klaim bruto yaitu berjumlah asuransi jiwa syariahnya berjumlah 865. Kemudian untuk kewajiban asuransi jiwa syariah itu adalah berjumlah 2,650 dalam bentuk miliar. Next, selanjutnya. Nah, di sini kami melampirkan beberapa indikator-indikator yang memang ada pada asuransi syariah. Bisa dilihat. Next slide. Nah, ini untuk ikhtisar data keuangan perusahaan asuransi jiwa syariah. Next. Ini untuk indikator data keuangan perusahaan asuransi umum syariah. Kita bisa melihat datanya di sini. Dan ini untuk ikhtisar data keuangan perusahaan reasuransi syariah. Baik, itulah indikator yang dapat kami lampirkan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Sebelum saya menutup presentasi ini, saya ingin menyampaikan poin-poin penting, pentingnya asuransi jiwa bagi kita semua. Nah, jadi asuransi jiwa ini adalah sebuah layanan asuransi yang digunakan atau manfaatnya yaitu perlindungan terhadap timbulnya kerugian finansial atau hilangnya pendapatan seseorang atau keluarga akibat adanya kematian anggota keluarga atau yang tertanggung yang biasanya menjadi sumber berkah bagi keluarga tersebut. Nah, untuk manfaat dari asuransi jiwa ini apa? Seperti pengelolaan asuransi sesuai prinsip syariah, yakni saling tolong-menolong, melindungi, dan menanggung risiko antar sesama peserta asuransi jiwa yang berbasis syariat Islam. Nah, untuk itu, penting bagi kita semua memiliki asuransi jiwa, tetapi tidak lupa untuk memakai asuransi jiwa yang berprinsip syariah. Sekian, saya akan menutup presentasi ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.